Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik, bukan? Ya, pada hari ini Ibu akan mengajar pelajaran SBDP ya, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, ini masuk dalam KD 3.4 ya. Itu berhubungan dengan pengolahan dan pengenalan bahan alam dan buatan. Nah, kalian perhatikan bacaan ini. Di rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Nah, mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatannya. Nah, kalian sekarang lihat bahan dan peralatannya. Nah, bahannya ya ini yang pertama, bahannya terdiri dari biji-bijian. Biji-bijian itu apa saja? Bisa biji jagung, kacang tanah, kacang merah atau kacang hijau dan biji saga, macam-macam ya yang berbentuk biji-bijian. Nah, sedangkan kalau yang kedua bahannya dari pasir berwarna. Yang ketiga bahannya dari daun. Nah, kalau peralatannya yang dipakai di sini ya ada pensil dan kertas atau buku gambar. Ini gunanya untuk membuat sketsa ya sebelum nanti menempel dibuat sketsa gambar dulu baru diberi lem. Nah, ini lem. Nah, ini kuasnya buat mengambil lem. Nah, setelah digambar, baru diberi lem dengan menggunakan kuas, baru ditempelkan biji-bijian ini. Nah, untuk kedua ya, tadi ini kan bahan dari biji-bijian. Nah, ini peralatannya ya, terdiri dari buku gambar atau kertas, pensil, dan lem, juga kuas. Nah, untuk yang kedua tadi Ibu katakan bahannya terdiri dari pasir, bahannya dari pasir warna. Nah, alatnya itu buku gambar atau kertas, lem, dan kuas. Nah, untuk yang ketiga ini adalah daun, ada juga pensil. Ya, bahannya daun ya, bahan utamanya daun. Bahannya untuk peralatannya ada pensil, ada kertas gambar atau buku gambar. Nah, ini gunting ya. Nah, sekarang kalian lihat hasilnya. Nah, di antara ini hasilnya dari ketiga bahan dan peralatannya ini. Nah, ini mana yang hasil dari biji-bijian, kamu bisa lihat yang mana sih biji-bijian, bisa kamu pasangkan yang mana biji-bijian hasilnya. Nah, bisa kamu lihat di sini biji-bijian yang mana. Nah, ini juga daun ya, hasil dari daun. Nah, hasilnya ini juga hasil daun ya. Nah, ini biji-bijian dari sini. Nah, untuk yang ini itu dari bahan pasir warna ya. Lanjut. Nah, sekarang kalian tuliskan dan bahan yang digunakan Udin. Nah, Udin bahannya apa saja yang digunakan Udin, Siti apa saja bahannya, dan Edo apa saja. Nah, ini tidak kamu kerjakan atau kamu tidak isi, tetapi sama-sama kita bahas saja ya. Nah, Udin, nah pertama nih Udin, tulis alat dan bahan yang digunakan Udin. Udin, Siti maupun Edo. Udin menggunakan alatnya apa saja? Ya, tentunya yang ini untuk Udin ya. Kita urutannya berdasarkan ininya aja ya. Ini Udin, ya ini Siti, dan ini Edo. Nah, bahan-bahannya yang di atas ini nih ya. Nah, sekarang kita coba lihat Udin.
udin terdiri dari bahan dan alatnya. Terdiri apa saja? Nah, bahannya udin ini adalah biji-bijian. Seperti biji kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, ataupun biji saga. Nah, alatnya ada kertas kertas gambar, pensil, lem, juga kuas. Nah, itu bahan-bahannya. Sedangkan untuk Siti, ya ini alatnya, yaitu Siti bahannya terdiri dari pasir warna. Nah, alatnya yang digunakan buku gambar, ini buku gambar dan lem juga kuas. Nah, sedangkan untuk Edo, dia memakai bahannya daun kering. Nah, alat-alatnya buku gambar, pensil, dan juga gunting. Nah, sekarang kamu nggak usah lagi tulis di sini punyanya Udin, mempunyai bahan dan alat apa saja tadi sudah Ibu sebutkan, Siti dan maupun Edo ya, sudah semua. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini kamu lihat. Nah, ya. Sekarang buatlah hiasan dari biji-bijian. Nah, sebelum kita membuat hiasan atau sebelum kita menghias dengan biji-bijian ataupun daun ataupun pasir, itu kamu harus menyediakan sketsa gambar atau kamu harus membuat gambar terlebih dahulu, yaitu dengan buku gambar maupun kertas gambar ataupun pensil. Kamu buat mau gambar bunga atau maupun gambar binatang atau gambar apa saja. Nah, setelah kamu membuat sketsa, ya, setelah kamu buat sketsa, nah yang akan kamu buat itu menjadi hiasan. Nah, setelah kamu membuat sketsanya, kamu akan buat menjadi hiasan, dihias dengan biji-bijian atau alat yang tadi itu yang berbeda ya. Ada yang dari biji-bijian, ada dari daun, maupun ada yang dari pasir. Nah, ini alat dan bahan yang digunakan. Ada kertas karton putih untuk menggambar, atau kalau nggak ada karton putih bisa diganti dengan buku gambar ya. Nah, pensil untuk menggambarnya, membuat sketsa ya. Pensil itu buat sketsa, mau gambar binatang atau gambar bunga. Nah, caranya ya perhatikan. Cara membuat ya. Buatlah, pertama buatlah sketsa gambar hiasanmu. Nah, itu. Nah, ini contohnya sudah dibuat gambar sketsa ya. Gambar burung, nih gambar burung. Nanti ini diisi dengan lem, dituangi lem dari kuas, pakai kuas, menggunakan kuas ya. Lalu setelah full dengan rata lemnya, baru ditempel biji-bijiannya satu persatu, disusun yang rapi, tidak keluar garis. Nah, ini lanjutkan, ini bisa dilanjutkan nanti dipraktekkan oleh kamu di rumah ya. Nah, ini halaman 45. Nah, berikutnya halaman tadi udah halaman 144, 145, kita sekarang ke 161 dulu ya. Kita coba ke 161. 161. Nah, sini kalian bisa lihat ya, 161. Kertas gambar nih, kalian perhatikan kalimatnya ya, Ibu bacakan.
Nah, di sini ibu-ibu menyiapkan kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Ada juga beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Nah, itu kan berwarna beras ketan itu. Warnanya hitam. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Ya, jadi beras juga bisa dapat digunakan untuk membuat hiasan. Ya, bahan. Nah, ini bahan dan alat yang digunakan. Ya, bahannya itu tentunya kertas gambar atau buku gambar. Tentunya juga lem kertas atau lem kayu. Berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan tadi disebutkan bisa beras ketan maupun beras putih, beras biasa. Pensil juga ya, itu bahannya, bahan atau alatnya. Cara membuatnya lihat perhatikan. Ya, pertama-tama atau awal ya. Pertama itu buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kita mau menggambar apa atau menghias apa. Setelah kita gambar, kedua, lalu sketsa atau gambar tadi oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah itu ya, yang ketiga, baru tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Nah, perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya. Jadi nggak warnanya sama semua. Nanti bisa menggunakan biji-bijian yang lain, dikombinasikan. Antara misalnya untuk mata pakai warna apa atau biji apa, untuk badannya, untuk sayapnya. Jadi tidak semua sama ya, biar bisa membedakan. Jadi nanti terlihat akan terbentuk jelas itu apa, gambar apa, yang telah sketsa yang sudah dibuat sketsanya. Ya, selesai 161, kita coba ke sekarang terakhir ke 165 ya. Kita ke 165. 165. Nah, lihat perhatikan ya. 165 di sini lihat. Nah, ini pada pembelajaran yang lalu ya, kamu sudah membuat sketsa. Ya, kamu sudah membuat gambar. Nah, nanti bisa kamu coba ya, kamu praktekkan ini. Pada pembelajaran nanti kamu selesai ini, kamu bisa praktekkan. Kamu pertama-tama kamu membuat sketsa. Yang setelah membuat sketsa, lalu sketsa yang telah kamu buat itu dihias dengan biji-bijian. Nah, lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya ya. Setelah itu, pajang hasil karyamu di depan kelas. Biasanya seperti itu. Setelah selesai dinilai, lalu dipajang di mading kelas masing-masing ya. Nah, itu lihat contoh hasil-hasilnya nih. Hasil dari hiasan yang dibuat tadi menggunakan bahan-bahan dari alam, baik dari biji-bijian, dari daun, maupun dari pasir ya. Masih bisa yang dari alam juga. Selain itu ada juga ya, selain dari biji-bijian, pasir, maupun daun kering bisa juga digunakan, yaitu tanah liat, itu juga kan bahan alam. Nah, itu juga bisa dibentuk, dibuat ya, seperti apa yang mau kita buat. Nah, begitu juga dengan menghias ini, menghias dengan bahan alam. Nah, ini yang pertama atau awal itu dibuat
sketsa terlebih dahulu. Selesai membuat sketsa, dilem dulu, lalu setelah itu baru ditempelkan biji-bijian atau daun, dibentuk, dikombinasikan warnanya ya, nah, agar terbentuk, agar akan terlihat indah. Nah, itu seperti ini contoh-contoh yang sudah jadi ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kamu paham dan mengerti. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.